Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Prianto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang routing statik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Jian Salsabila dengan NIM 22050974013 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2022A. Sebelum melakukan praktikum mengenai routing statik, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai routing statik. Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik diantaranya adalah 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Lalu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, dan yang terakhir, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Oke, kita next. Parameter pada routing. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination, gateway, brief source, dan distance 0 sampai 255. Destination adalah alat tujuan dan network mask dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 slide 0 untuk semua jaringan. Lalu gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Lalu ketika ada brief source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang terakhir ada distance 0 sampai 255. Distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Oke, kita next. Keuntungan penggunaan routing statik. Di sini ada 4 yang kita tulis di PPT-nya, yaitu yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Dan yang terakhir, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Kita next. Kerugian penggunaan routing statik. Yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. 2. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3. Administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Baik, langsung saja kita melakukan simulasi routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita menuju ke langkah-langkah percobaan dalam melakukan simulasi routing statik. Ini. Untuk skenario-nya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini ada 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Router 1 terhubung dengan 2 PC, router 2 terhubung dengan 1 PC, dan router 3 terhubung dengan 2 server. Oke, untuk langkah percobaan yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Oke, kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Ini saya sebelumnya sudah membuat skenario sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mempunyai 3 router, yaitu router 1 terhubung dengan 2 PC, router 2 terhubung dengan 1 PC, dan router 3 terhubung dengan 2 server. Oke, kita isi ya. Kita menuju ke router 1 terlebih dahulu.
Pada router 1 kita klik bagian config, lalu ke fast ethernet 0 slide 0. Nah, pada fast ethernet 0 slide 0 ini kita isi IP configuration-nya. IP address-nya kita isi 192.168.1.62 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.192. Lalu ini jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya ya. Oke, kita ke fast ethernet 1 slide 0. Ini IP configuration-nya juga kita isi. IP address-nya 192.168.1.126 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Ini juga jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Oke, kita ke serial 2 slide 0. Kita isi IP address-nya 12.12.12.1 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Ini juga jangan lupa di-on-kan. Lalu kita ke serial 3 slide 0. IP configuration-nya kita isi dengan IP address-nya 13.13.13.1 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Ininya juga di-on-kan untuk port statusnya. Oke, kalau udah kita bisa silang. Lalu kita ke PC1. Pada PC1 kita ke bagian desktop, lalu IP configuration. Kita isi IP configuration-nya dengan IP address-nya 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya kita isi 255.255.255.192. Dan untuk default gateway-nya kita isi 192.168.1.62. Oke, kalau udah kita bisa silang. Lalu kita lanjut ke PC2. Sama aja kayak PC1, kita klik desktop lalu IP configuration. Pada PC2 ini kita isi IP address-nya 192.168.1.65, lalu subnet mask-nya kita isi 255.255.255.192. Dan untuk default gateway-nya kita isi 192.168.1.126. Oke, kalau udah kita juga bisa silang. Lalu kita ke router 2. Kita klik, kita ke bagian config, lalu ke fast ethernet 0 slide 0. Nah, pada router 2 ini fast ethernet 0 slide 0 kita bisa isi IP configuration-nya dengan IP address-nya 192.168.1.254 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.128. Jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Kalau udah kita ke fast ethernet 1 slide 0. Ini kita nggak usah isi ya, karena di router 2 ini cuman punya satu PC. Jadi fast ethernet 1 slide 0 nggak usah. Kita ke serial 2 slide 0. Pada serial 2 slide 0 IP configuration-nya kita isi dengan IP address 12.12.12.2 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Ini port statusnya juga jangan lupa di-on-kan. Lalu kita ke serial 3 slide 0. Oke, ini pada serial 3 slide 0 IP address-nya kita isi 23.23.23.2 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Ini juga jangan lupa di-on-kan. Kalau udah kita silang. Lalu kita ke PC3. Kita ke bagian desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, pada IP configuration-nya kita isi IP address-nya 192.168.1.253. Lalu subnet mask-nya kita isi 255.255.125.128 dan default gateway-nya kita isi 192.168.1.254. Oke, kalau udah kita bisa silang. Lalu kita lanjut ke router 3. Lalu kita ke bagian config, lalu ke fast ethernet 0 slide 0. Nah, pada fast ethernet 0 slide 0 kita isi IP configuration-nya dengan IP address 33.33.33.3 dan subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Ini jangan lupa di-on-kan untuk port statusnya. Lalu kita ke fast ethernet 1 slide 0. Oke, kita bisa isi IP
addressnya dengan 43.43.43.3 dan subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Lalu ya ini jangan lupa di on kan juga untuk port statusnya. Lalu kita ke serial 2 slide kosong. Pada IP configuration kita isi IP addressnya 13.13.13.3 dan subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Ini jangan lupa di on kan. Lalu kita ke serial 3 slide kosong. Pada serial 3 slide kosong kita isi IP addressnya dengan 23.23.23.3 dan subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Ininya juga jangan lupa di on kan untuk port statusnya. Kalau udah kita silang, lalu kita lanjut ke server 1. Kita klik, lalu kita ke bagian desktop, lalu pilih IP configuration. Oke, IP addressnya ini kita isi 33.33.33.1, lalu subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita isi 33.33.33.3. Kalau udah bisa kita silang ya. Lalu kita lanjut ke server 2. Pada server 2 ini kita ke bagian desktop, lalu pilih IP configuration. Pada IP configuration-nya, IP address-nya bisa kita isi 43.43.43.1, lalu subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya kita isi 43.43.43.3. Oke, ini udah semua. Kita bisa lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Seperti gambar ini. Oke, kita lanjut ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, yang pertama ke router 1. Lalu setelah itu klik bagian routing, lalu di bagian routing ini kita pilih yang statik. Oke, kita isi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada artikel tersebut. Untuk networknya kita isi 192.168.1.128. Untuk netmasknya kita isi 255.255.255.128 karena itu slide 25. Jadi kita isi 255.255.255.128. Untuk next hop-nya kita isi 12.12.12.2. Lalu kita add untuk yang ini ya tadi. Oke, untuk yang selanjutnya atau yang kedua ini, untuk networknya kita isi 33.33.33.0. Untuk netmasknya kita isi 255.255.255.0 karena ini slide 24. Kalau slide 24 itu belakangnya kosong, kalau slide 25 itu belakangnya 128. Oke. Untuk next hop-nya kita isi 13.13.13.3. Jangan lupa untuk di add. Untuk yang ketiga ini pada networknya kita isi 43.43.43.0 dan untuk netmasknya sama kayak yang di bagian kedua tadi, yaitu 255.255.255.0 karena ini juga slide 24. Oke, untuk next hop-nya kita isi 13.13.13.3. Jangan lupa di add juga. Kalau udah kita bisa silang. Lalu kita ke router 2. Kita ke config, lalu pada bagian routing kita pilih static. Lalu ini networknya juga kita isi 192.168.1.0. Untuk netmasknya kita isi 255.255.255.128 karena ini slide 25. Oke, untuk next hop-nya kita isi 12.12.12.1 ya untuk ini. Lalu jangan lupa di add. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Untuk networknya kita isi 33.33.33.0. Untuk netmasknya kita isi 255.255.255.0. Untuk next hop-nya kita isi 23.23.23.3. Oke, kita nanti jangan lupa di-add-kan juga. Lalu untuk baris yang ketiga ini kita isi networknya 43.43.43.0. Untuk netmasknya kita isi 255.255.255.0. Untuk next hop-nya kita isi 23.23.23.3. Oke, kalau udah bisa kita silang. Lalu kita lanjut ke router 3. Oke, ini sama juga di bagian config, pada bagian routing kita pilih static.
Oke, pada networknya, pada baris yang pertama ini networknya kita isi 192.168.1.0. Lalu untuk netmasknya kita isi 255.255.255.128 karena ini slide 25. Untuk next hopnya kita isi 13.13.13.1. Lalu jangan lupa di add kan. Lalu pada baris kedua networknya kita isi 192.168.1.128. Netmasknya kita isi 255.255.255.128 karena ini juga slide 25. Oke, next hopnya kita isi 23.23.23.2. Oke, ini udah ya, kita silang. Lalu kalau ini udah semua, kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, kita ke tutorial ketiga. Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 ke ICMP. Lalu lakukan 12 perintah sebagai berikut. Oke, kita coba. Kita ke Cisco Packet Tracer. Lalu kita ke mode simulation. Pada edit filters ini kita klik bagian ICMP ya. Ini kalau belum, ini kita klik bagian ini, kita checklist. Kalau udah, kita silang aja. Kita coba buat yang pertama tadi, buat kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, kita coba dari PC1 ke PC2 ya. Oke, udah, kita coba, kita next. Dari PC1 mengirimkan ke router 1, kita next lagi. Dari router 1 mengirimkan ke PC2, lalu kita next. Dari PC2 mengembalikan ke router 1, dan yang terakhir dari router 1 dikembalikan ke PC1. Ini udah ada tandanya kalau berhasil, bisa kita delete. Bisa kita delete untuk percobaan yang selanjutnya ya. Lalu yang kedua, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3 lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita coba dari PC1 ke PC3. Kita coba next. Ini dari PC1 dikirim ke router 1, lalu kita next lagi, dari router 1 dikirim ke router 2. Oh, ini yang pertama biasanya masih gagal, kita silang dulu, kita delete dulu aja, kita coba lagi dari PC1 ke PC3. Oke, kita next. Dikirim ke router 1, lalu dari router 1 dikirim ke router 2. Oh, ini udah bisa. Oke, kita next lagi. Dari router 2 dikirim ke PC3. Oke, kita next, lalu dari PC3 dikembalikan ke router 2. Selanjutnya dikembalikan ke router 1, lalu yang terakhir kembali ke PC1. Oke, ini sudah berhasil, bisa kita delete untuk percobaan selanjutnya. Untuk percobaan ketiga, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita coba dari PC1 ke server 1. Kita coba next. Ini dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 3. Oh, ini masih gagal, kita coba sekali lagi. Oke, kita next. Ini dikirim ke router 1, lalu kita next lagi, dikirim ke router 3. Ini udah bisa. Lalu dari router 3 dikirim ke server 1, lalu kita next. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan lagi ke router 1, dan yang terakhir kembali ke PC1. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman, bisa kita delete untuk percobaan selanjutnya. Lalu yang keempat, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita coba dari PC1 ke server 2, maksud saya tadi kan udah ya, PC1 ke server 1. Lalu sekarang dari PC1 ke server 2. Oke, kita coba, kita next. Ini dikirim ke router 1, lalu selanjutnya dikirim ke router 3. Oh, masih gagal, ini kita delete dulu. Dikirim dari PC1 ke belum ya? Maaf, tadi salah.
kita kirim dari PC 1 ke server 2. Oke, kita coba next. Dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 3. Ini udah bisa. Lalu selanjutnya dikirim ke server 2. Lalu kita next lagi. Dari server 2 kembali ke router 3. Lalu selanjutnya kembali ke router 1. Lalu yang terakhir kembali lagi ke PC 1. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman, bisa kita delete. Lalu yang selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, kita coba dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita bisa next. Dari PC 3 mengirim ke router 2. Lalu selanjutnya dari router 2 mengirim ke router 1. Lalu dari router 1 dikirim ke PC 1. Oke, kita next lagi. Dari PC 1 mengirim kembali ke router 1. Lalu dari router 1 dikirim ke router 2. Dan kembali ke awal mulanya atau ke PC 3. Oke, ini sudah berhasil. Bisa kita delete. Lalu selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari PC 3 ke PC 2. Oke, bisa kita coba next. Ini dikirim ke router 2. Lalu selanjutnya dikirim ke router 1. Lalu dikirim ke PC tujuannya atau PC 2. Oke, udah terkirim. Kita next lagi. Ini dikirim kembali ke router 1. Lalu dari router 1 dikirim ke router 2. Kita next. Dan yang terakhir kembali ke PC 3. Oke, ini juga udah berhasil. Bisa kita delete. Oke, untuk selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke server 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, kita coba dari PC 3 ke PC 1 ya. Ke server 1 maksudnya. Oke, kita bisa coba next. Ini dikirim ke router 2. Lalu selanjutnya dari router 2 dikirim ke router 3, lalu dikirim ke server 1. Oke, bisa kita next lagi. Dari server 1 dikirim kembali ke router 2, lalu dikirim router 3 tadi maksud saya, lalu dikirim ke router 2 dan terakhir dikirim ke PC 3. Oke, ini juga sudah berhasil, bisa kita delete. Lalu kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke server 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, kita coba dari PC 3 ke server 2. Oke, bisa kita next. Ini dikirim ke router 2, lalu dari router 2 dikirim ke router 3, lalu dikirim ke server 2. Oke, kalau udah kita next lagi. Ini dikirim kembali ke router 3. Dari router 3 juga dikirim kembali ke router 2. Oke, dan yang terakhir dikirim ke PC 3. Oke, ini juga sudah berhasil, bisa kita delete. Oke, yang selanjutnya kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, dari server 1 ke server 2. Oke, kita bisa coba next. Dari server 1 mengirim ke router 3. Selanjutnya dari router 3 dikirim ke server 2. Ini server 2 udah menerima. Lalu kita next. Dari server 2 dikembalikan ke router 3. Kita next lagi. Lalu dari router 3 dikembalikan lagi ke server 1. Oke, ini juga udah berhasil ya. Bisa kita delete. Lalu selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari server 1 ke PC 1. Oke, kita bisa next. Dari server 1 mengirim ke router 3, lalu selanjutnya dikirim ke router 1. Oke, kita bisa next lagi dan akan dikirim ke PC 1. Oke, kalau udah kita next lagi. Dari PC 1 dikembalikan ke router 1, lalu dari router 1 dikembalikan ke router 3, dan yang terakhir kembali ke server 1. Oke, ini juga sudah berhasil, kita bisa delete.
Lalu selanjutnya, kirimkan paket Simple PDU dari server 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita coba dari server 1 ke PC 2. Oke, bisa kita next. Dari server 1 dikirim ke router 3, lalu dari router 3 dikirim ke router 1, lalu dikirim ke PC 2, PC tujuannya. Lalu selanjutnya setelah tersampaikan ke PC 2, kita next lagi. Dari PC 2 dikembalikan ke router 1, lalu dari router 1 dikembalikan ke router 3, dan yang terakhir dikembalikan ke server 1. Oke, ini juga sudah berhasil. Kita coba yang terakhir, percobaan yang terakhir, yaitu mengirimkan Simple PDU dari server 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Server 1 ke PC 3. Oke, bisa kita next. Dari server 1 mengirim ke router 3, lalu dari router 3 mengirim ke router 2, lalu dari router 2 menyampaikan ke PC 3. Selanjutnya setelah tersampaikan ke PC 3, kita next. Dari PC 3 kembali ke router 2, lalu kembali lagi ke router 3, dan terakhir kembali ke server 1. Oke, ini juga sudah berhasil, bisa kita lihat. Ini sudah kita lakukan semua percobaannya. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Kita coba seperti yang ini juga. Kita kembali ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita kembali ke mode real time. Oke, untuk melihatnya kita bisa klik PC yang kita gunakan tadi, contohnya kita ke PC 1. Lalu di bagian desktop kita pilih command prompt, lalu kita klik Tracer, dan juga IP tujuan yang kita tuju tadi. Pada percobaan pertama tadi kan kita dari PC 1 ke PC 2 ya. Nah, kita coba cek PC 2 dengan menuliskan Tracer dan menuliskan IP address-nya dari PC 2, yaitu 192.168.1.65. Oke, kita coba enter. Nah, ini udah komplit, ini udah ada jalannya dari PC 1 ke PC 2 itu gimana ini. Udah ada di sini, ini juga udah komplit. Berarti udah berhasil ya dari PC 1 ke PC 2. Lalu selanjutnya tadi dari PC 1 ke PC 3 ya, kita coba karena ini juga masih di bagian PC 1, jadi bisa kita lanjutkan. Kita klik Tracer, lalu ketik IP-nya dari PC 3, yaitu 192.168.1.253. Oke, kita bisa enter. Oke, ini juga sudah muncul. Ini juga sudah komplit, berarti dari PC 1 ke PC 3 sudah berhasil. Oke, selanjutnya tadi dari PC 1 ke server 1 ya. Kita klik Tracer, lalu kita klik IP dari server 1, yaitu 33.33.33.1. Oke, kita enter. Ini juga sudah komplit, ini juga sudah ada jalannya dari PC 1 ke PC 3 tadi. Oke, kita bisa lanjut dari PC 1 ke server 2 ya. Ini dari PC 1 ke server 1 ya, maksud aku ya. Terus yang selanjutnya kita dari PC 1 ke server 2 gitu. Oke, kita coba Tracer. Ini IP-nya dari PC server 2 itu, maksud aku itu 43.43.43.1. Oke, kita bisa enter. Oke, ini juga sudah komplit, ini jalannya juga sudah ada, berarti sudah berhasil. Kita bisa silang. Selanjutnya tadi kita coba dari PC 3 ya. Oke, PC 3 bisa kita klik bagian desktop, lalu kita pilih command prompt. Lalu kita Tracer juga. Lalu kita tulis IP dari PC 1, yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Oke, ini udah ada caranya dan udah komplit juga, berarti sudah berhasil.
Lalu selanjutnya dari PC3 ke PC2 ya. Oke, kita coba tracer IP dari PC2 tadi 192.168.1.65. Oke, kita next atau enter. Ini udah komplit, ini jalannya juga sudah ada, berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya tadi dari PC3 ke server 1, kita coba tracer 33.33.33.1. Kita enter. Oke, ini juga sudah bisa, sudah berhasil, udah komplit, udah ada jalannya juga. Oke, selanjutnya kita dari PC3 ke server 2 ya. Oke, kita tracer 43.43.43.1. Ini IP dari PC server 2. Oke, kita enter. Nah, ini udah komplit, terus udah ada jalannya juga, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Bisa kita silang. Lalu yang kita gunakan tadi IP awalnya itu udah di server 1 ya. Jadi kita klik server 1, lalu kita pilih yang command prompt. Oke, yang pertama tadi dari server 1 ke server 2, berarti kita tulis tracer lalu IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Nah, ini udah komplit, udah ada jalannya dari PC1 dari server 1 ke server 2, berarti sudah berhasil. Oke, yang selanjutnya tadi dari server 1 ke PC 1 ya. Oke, kita coba tracer 192.168.1.1, kita enter. Oke, ini juga sudah komplit dan ini udah ada jalannya dari server 1 ke PC 1, berarti sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke PC 2, tadi kan dari server 1 ke PC 2 ya. Oke, kita tulis tracer lalu server 2 dari server 1 ke PC 2 gitu ya, maaf, 192.168.1.65. kita enter. Oke, ini juga sudah berhasil, udah ada jalannya, udah komplit juga. Lalu kita lanjut dari server 1 ke PC 3 atau yang terakhir, ini kita coba ya, tracer lalu kita tulis IP dari PC 3 192.168.1.253. kita enter. Nah, ini juga udah komplit, udah berhasil, jalannya juga sudah keluar. Ini udah kita cek semuanya dari 12 percobaan tadi sudah semua, berarti kita bisa silang. Oke, mungkin cukup sekian praktek simulasi routing statik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.